Selamat datang. Hari ini kita bakal bedah satu ide yang kuat banget dari buku Disrupt Everything. Gimana caranya memanfaatkan kekacauan justru untuk membangun hidup yang lebih baik. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang personal banget ya. Coba tanyain ke diri sendiri, sejujur-jujurnya. Apa Anda benar-benar lagi ngejalanin hidup yang baik? Apa Anda semangat sama kerjaan, masa depan, dan hubungan Anda? Jawaban Anda, nah itu titik awal dari semua obrolan kita hari ini. Ya kan? Kita semua tahu ini. Perubahan pasti terjadi. Entah itu PHK, pasar yang tiba-tiba berubah, masalah pribadi, disrupsi itu ada di mana-mana. Dan seringnya rasanya kita kayak ketinggalan kereta. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain? Gimana kalau setiap gangguan, sekecil atau sebesar apapun, sebetulnya adalah undangan buat kita untuk bertumbuh? Nah, ini dia intinya. Daripada kita jadi korban perubahan, kita bisa belajar jadi seorang positive disruptor. Ini bukan berarti kita sengaja bikin rusuh ya, tapi tentang gimana caranya kita sadar menggunakan perubahan untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Jadi, apa sih positive disruptor itu? Gampangnya gini deh, dia itu orang yang lihat disrupsi terus nanya, oke, ini bisa gue pakai buat apa ya? Mereka adalah orang-orang yang mengubah tantangan jadi batu loncatan. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar mereka. Ini nih, bagian yang kedengarannya aneh, tapi bener banget. Justru hal-hal yang kayaknya bakal ngerusak rencana kita, itu sebenarnya adalah kekuatan yang sama yang bisa mendorong kita maju, dengan cara yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Kuncinya cuma satu, belajar gimana cara mengendalikannya. Kedengarannya keren sih, tapi praktiknya gimana? Tenang, ada kerangka kerjanya. Ada siklus 5 langkah yang simple, tapi ampuh banget buat kita mengelola perubahan. Oke, jadi prosesnya gini. Semua dimulai dari disrupsi. Ada perubahan yang terjadi. Bukannya panik, kita masuk ke langkah kedua, memahami. Kita analisis situasinya, kita lihat dari sudut pandang baru. Dari situ, baru kita bertindak. Kita lakuin sesuatu yang beda dari biasanya. Tindakan ini bakal ngasih hasil baru. Kita mencapai sesuatu. Dan yang paling penting kita menyempurnakan. Kita belajar dari hasil tadi, terus kita ulangi lagi siklusnya, dan setiap putaran kita jadi lebih pintar. Nah, kerangka kerja ini tuh nggak kaku ya. Bukan satu cara buat semua. Tergantung situasinya, Anda akan mengambil peran yang beda-beda. Yuk kita cari tahu peran mana yang paling pas buat Anda saat ini. Intinya, semua itu balik lagi ke dua pilihan dasar. Pertama, di situasi ini, tujuan Anda itu mau mencari perubahan atau justru mencari stabilitas. Kedua, cara terbaik buat mencapainya itu dengan bertindak mandiri atau bareng-bareng alias bertindak kolaboratif. Pilihan Anda di dua sumbu ini yang bakal nentuin peran Anda. Dan ini dia kelima perannya. Kalau Anda mau perubahan dan gerak sendiri, Anda itu seorang trailblazer, si perintis jalan baru. Kalau Anda kerja sendiri, buat menciptakan stabilitas di tengah kekacauan, Anda adalah seorang firefighter, si pemadam api krisis. Mau perubahan tapi bareng-bareng sama orang lain? Itu bikin Anda jadi torchbearer, pembawa obor yang mimpin kelompok. Kerjasama buat jaga stabilitas, itu perannya fire chief, kepala regu yang ngatur semuanya. Terakhir, ada peran yang penting banget, tinder gatherer, si pendukung yang ngumpulin info buat nyalain api perubahan. Oke, mungkin ini kedengerannya banyak banget ya. Ada siklus, peran, pilihan, tapi bagusnya gini, kita nggak harus lakuin semuanya sekaligus. Perjalanan jadi seorang positive disruptor itu dimulai dari satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini. Nggak usah mikirin buat ngubah seluruh hidup besok pagi, itu nggak realistis dan cuma bikin capek. Poin pentingnya ini, fokus aja sama hari ini. Kalau Anda bisa dengan sengaja bikin satu pilihan positif hari ini, Anda itu udah mulai prosesnya. Jadi, langkah spesifik apa yang bisa Anda lakuin besok pagi? Coba ini deh, sebelum lompat dari kasur dan masuk mode autopilot, berhenti dulu, tarik napas sekali. Tanyain ke diri sendiri, apa tujuan gue hari ini? Satu tindakan kecil ini bisa mengubah seluruh hari Anda dari reaktif jadi proaktif. Ini langkah pertama yang paling simple, tapi paling kuat. Pertanyaannya sekarang, Anda mau coba?